Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai strategi pengembangan kompetensi dalam berwirausaha, yaitu tentang kerangka kerja 7S. Kerangka kerja 7S De Aveny diciptakan oleh pakar strategi Richard A. De Aveny. Kerangka kerja 7S De Aveny adalah pendekatan untuk mengarahkan organisasi di pasar yang berkecepatan tinggi atau hiperkompetitif. Kerangka kerja ini dirancang untuk memungkinkan bisnis tetap kompetitif melalui serangkaian inisiatif yang memberikan keuntungan sementara. Menurut De Aveny, strategi ini lebih disukai daripada merestrukturisasi bisnis untuk menjaga keseimbangan atau mempertahankan keunggulan kompetitif. The New 7S, komponen inti dari kerangka kerja 7S. De Aveny percaya bahwa serangkaian 7 pedoman akan membantu suatu bisnis untuk mempertahankan kesuksesan di era hiperkompetitif. Berikut penjelasannya. Yang pertama, superior stakeholder satisfaction, yang merupakan kepuasan pemangku kepentingan, yaitu kunci untuk memenangkan interaksi dengan pesaing. Pemangku kepentingan yang paling penting ialah pelanggan, tetapi karyawan juga penting untuk kesuksesan. Mereka harus diberdayakan dan dimotivasi untuk menghasilkan cara baru dalam memberikan nilai kepada pelanggan. Yang kedua, strategic soothsaying atau peramalan strategis, yang merupakan penggambaran proses memprediksi secara proaktif apa yang diinginkan atau dibutuhkan konsumen di masa mendatang. Yang ketiga, position for speed. Kecepatan sangat penting, baik dalam menanggapi serangan balik dan memanfaatkan suatu peluang. Yang keempat, position for surprise. Suatu bisnis harus menggunakan elemen kejutan untuk mengejutkan pesaing mereka. Sementara IBM berusaha untuk mendominasi pasar komputer pribadi dengan merek dan tenaga penjualan yang kuat. Itu dibuktikan oleh Dell dan jaringan distribusi penjualan surat langsung dan telepon yang sangat sukses. Yang kelima, shifting the rule of the game. Pergeseran aturan pasar dapat sangat mengganggu perusahaan saingan, baik atau buruk. Contohnya Gillette yang mengubah aturan pasar cukur saat memperkenalkan pisau cukur sekali pakai. Ini menggeser fokus pasar dari kualitas dan harga ke kenyamanan. Di sini, aspek teori permainan dapat digunakan untuk memandu opsi strategis. Yang keenam, signaling strategy intent. Perhatikan sinyal atau pengumuman niat strategis untuk mendominasi. Ketika efektif, sinyal dapat digunakan untuk memanipulasi pergerakan pesaing di masa mendatang. Yang ketujuh, simultaneous and sequential strategic trust. Dorongan simultan atau berurutan menggambarkan organisasi yang menggunakan beberapa gerakan secara berurutan. Contoh klasik adalah serangkaian pengumuman produk di pasar geografis yang berbeda untuk menyesatkan atau membingungkan para pesaing.